SIM pada era globalisasi. Globalisasi dalam perspektif bisnis, hal ini berarti proses hasil dari inovasi, kreativitas manusia, dan kemajuan teknologi. Hal ini mengacu pada peningkatan integrasi ekonomi seluruh dunia, terutama melalui pergerakan barang, jasa, dan modal lintas batas. Dampak globalisasi bisnis. Yang pertama, dampak yang ditimbulkan. Produksi global dapat ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang terakhir, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Peranan SIM dalam organisasi. Manajemen merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Manajemen dapat menjadi sumber informasi, termasuk informasi penting dalam proses pengambilan keputusan untuk mengelola dan memanfaatkan data-data dengan maksimal. Selanjutnya, penggunaan sistem manajemen informasi memiliki banyak manfaat bagi pihak manajemen maupun untuk organisasi keseluruhan. Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan strategis. Sistem informasi manajemen adalah alat yang akan memberikan data akurat yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, mempermudah organisasi. Pertukaran informasi yang tepat antar departemen mampu membentuk hubungan yang sehat dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika data informasi telah tersedia secara akurat dan cepat, tentu hal ini berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia. Dengan sumber daya yang berkualitas, tentu saja akan berpengaruh pada proses perkembangan di masa mendatang. Yang keempat, menekan biaya operasional. Dengan minimnya kesalahan yang terjadi, membuat produktivitas kerja sumber daya manusia yang akan ada menjadi meningkat. Kondisi ini membuat biaya operasional dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. Selanjutnya, penggunaan sistem informasi dalam menunjang strategi perusahaan. Sistem informasi yang diaplikasikan oleh perusahaan untuk menunjang strateginya dapat pula digunakan untuk melihat kecenderungan tren bisnis di masa depan. Selain meningkatkan kualitas informasi, dapat juga menciptakan suatu sistem informasi manajemen yang mampu meningkatkan integrasi di bidang informasi dan operasi di antara berbagai pihak yang ada di perusahaan. Peranan SIM dalam perusahaan. Yang pertama, minimize risks. Kehadiran teknologi informasi merupakan sarana bagi manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi. Yang kedua, reduce cost. Sebagai katalisator dalam berbagai usaha, pengurangan biaya operasional perusahaan akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, added value. Untuk menciptakan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Yang keempat, create new realities, menghasilkan suatu arena bersaing bagi perusahaan di dunia maya. Selanjutnya, prospek teknologi informasi menuju era globalisasi. Dalam membahas prospek TI tidak dapat dipisahkan dengan SI. Oleh karena ini, pembahasan dikategorikan menjadi 3 komponen utama, yaitu perangkat keras, hardware, telekomunikasi atau telecommunication, dan perangkat lunak, software. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Saat ini banyak perusahaan yang beralih dari teknologi mainframe ke teknologi silent server, sehingga banyak pengguna memanfaatkan PC atau personal komputer yang memiliki konfigurasi yang rendah sebagai klien dan mengambil serta mengolah data dari PC lainnya sebagai server. Yang kedua, telekomunikasi. Beberapa contoh telekomunikasi. Yang pertama, elektronik mail atau email. Yang kedua, voice over internet protocol atau VoIP. Yang ketiga, teleconference. Yang keempat, wireless application protocol atau WAP. Yang terakhir, electronic data interchange atau EDI. Yang ketiga, perangkat lunak software. Piranti lunak dibagi dalam 3 komponen utama, yaitu sistem operasi perangkat lunak atau operating system software, aplikasi perangkat lunak atau application software, dan aplikasi untuk pemakai akhir end user software package. 3 komponen utama perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi perangkat lunak. Sistem operasi ini sangat mutlak diperlukan dalam menjalankan aplikasi piranti lunak. Yang kedua, aplikasi perangkat lunak.
organisasi dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mengembangkan aplikasi sendiri dan membeli paket aplikasi. Yang terakhir, paket aplikasi untuk pemakaian akhir. Sebagai contoh Microsoft Office atau Microsoft, Lotus Smart Suite atau Lotus, CorelDRAW, AutoCAD, dan lain sebagainya. Terima kasih.